Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berjudul Model-model Keseimbangan atau CAPM dan APT. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Rani Pratama dengan NIM 017. Yang kedua, Dwi Lailatul dengan NIM 054. Yang ketiga, Tasya Islamia dengan NIM 042. Yang terakhir, saya sendiri, Putri Purnama dengan NIM 254. Next. Berikut adalah topik pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Kedua, portofolio pasar. Ketiga, garis pasar modal. Keempat, garis pasar sekuritas. Kelima, pengujian terhadap CAPM. Yang terakhir, arbitrage pricing theory. Next. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi hari ini, saya akan membahas kenapa sih gitu kan kita harus belajar model keseimbangan. Dalam berinvestasi di pasar modal, khususnya portofolio, seorang investor tidak hanya menghitung return yang akan didapatkan, melainkan risiko yang harus ditanggungnya. Nah, untuk memahami bagaimana penentuan risiko yang relevan pada suatu aset dan bagaimana hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, diperlukan suatu model keseimbangan, yaitu model hubungan risiko return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan. Nah, ada dua model keseimbangan, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang kedua Arbitrage Pricing Theory atau APT. Yang pertama, sebuah model bisa membantu untuk memahami suatu permasalahan yang kompleks dalam gambaran yang lebih sederhana. Dengan model keseimbangan, kita bisa memahami bagaimana perilaku investor secara keseluruhan dan bagaimana mekanisme pembentukan harga dan return pasar dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga, model keseimbangan juga dapat membantu kita untuk memahami bagaimana menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, serta hubungan risiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset ketika pasar dalam kondisi seimbang. Nah, kita akan belajar tentang Capital Asset Pricing Model. CAPM pertama kali diperkenalkan oleh Sharpe, Lindner, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an. CAPM merupakan suatu model yang bisa menunjukkan hubungan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM bisa dirumuskan dengan RI sama dengan RF ditambah dalam kurung RM dikurangi RF dikali beta. Asumsi CAPM. Berikut ini asumsi yang mendasari CAPM. Yang pertama, probabilitas tingkat return yang identik. Semua investor memiliki distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang identik, karena mereka memiliki harapan atau ekspektasi yang hampir sama. Yang kedua, memiliki periode yang sama. Semua investor mempunyai satu periode yang sama, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, dapat pinjam-meminjam. Semua investor dapat meminjam atau borrowing atau meminjamkan lending uang pada tingkat return yang bebas risiko atau risk-free rate of return. Yang keempat, investor adalah price taker. Terdapat banyak sekali investor dan tak ada satupun investor yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor adalah price taker pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Berikut ini asumsi yang mendasari CAPM. Yang pertama, tidak ada transaksi. Yang kedua, tidak ada inflasi. Dan yang ketiga, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Asumsi-asumsi CAPM. Apakah realistis? Yang pertama, beberapa asumsi di atas memang terlihat kurang realistis.
Jika demikian, kenapa kita perlu membahas CAPM? Yang pertama, CAPM adalah model yang bisa menggambarkan realitas di pasar yang bersifat kompleks meskipun bukan pada realitas asumsi-asumsi yang digunakan. Yang kedua, CAPM bisa membantu menyederhanakan gambaran realitas hubungan return dan risiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleksis dan sulit ditemui dalam dunia nyata. Jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk suatu pasar keseimbangan atau equilibrium. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh return abnormal atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk, termasuk bagi investor yang melakukan perdagangan spekulatif. Kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko yang ada. Portofolio pasar. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien atau portofolio pasar adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efficient frontier, sebagai dalam gambar kurva berikut. Next. Portofolio pasar dan resiko sistematis. Semua investor akan memilih titik M sebagai portofolio yang optimal. Portofolio pada titik M atau portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset beresiko sehingga merupakan portofolio yang sudah teridentifikasi dengan baik. Resiko portofolio pasar hanya terdiri dari resiko sistematis atau resiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Portofolio pasar diproksi dengan nilai indeks pasar seperti IHSG atau LQ45. Resiko sistematis ini terkait dengan faktor-faktor ekonomi makro yang bisa mempengaruhi semua sekuritas yang ada. Next. Garis pasar modal, Capital Market Line atau CML. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan resiko total dari portofolio efisien pada pasar seimbang. Jika kurva efficient frontier sebelumnya dihilangkan, maka akan dapatkan garis RF sampai L yang disebut dengan garis CML. Next. Berikut adalah gambar garis pasar modal Capital Market Line atau CML, yaitu sepanjang garis RF sampai dengan titik L. Next. A slope CML, kemiringan slope CML menunjukkan harga pasar resiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitung dengan ERM dikurangi RF per delta M sama dengan slope CML. Slope CML mengindikasikan tambahan return yang diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan resiko portofolio. Next. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15% dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas risiko sebesar 8%. Maka slope CML adalah sebesar rumusnya IRM dikurangi RF per delta M. Jawabannya, slope CML sama dengan 0,15 dikurangi 0,08 dibagi 0,20 sama dengan 0,35. Kemudian B persamaan CML. Dengan mengetahui slope CML dan garis intercept atau RF, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi ERP sama dengan RF plus ERM min RF dibagi delta M dikali delta P. Diketahui ERP sama dengan tingkat return yang diharapkan untuk suatu portofolio yang efisien pada CML.
RF sama dengan tingkat return pada aset yang bebas yang resiko. ERM sama dengan tingkat return portofolio pasar. Delta M sama dengan deviasi standar return pada portofolio pasar. Delta P sama dengan deviasi standar portofolio efisien yang ditentukan. C. Penjelasan mengenai CML. Yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset beresiko dan aset bebas resiko. Yang kedua, slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Yang ketiga, adanya resiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan bisa menyebabkan slope CML yang negatif. Dan yang keempat, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap resiko portofolio yang berbeda. Kemudian, garis pasar sekuritas atau SML. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis, beta. Yang pertama, SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Yang kedua, CML dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat resiko tertentu, standar deviasi portofolio SDP. Formula untuk mendapatkan IR dari suatu sekuritas menurut model SML adalah IRI sama dengan RF plus beta I, IRM min RF. Dalam hal ini, beta I sama dengan delta IM per delta kuadrat M. Next. Return sekuritas yang disyaratkan. Berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta, maka komponen yang membentuk required rate of return terdiri dari tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai KI sama dengan tingkat risiko aset bebas risiko plus premi risiko sekuritas sama dengan RF plus beta I, RM min RF. Dalam hal ini, KI sama dengan tingkat return yang disyaratkan investor pada sekuritas I. IRM sama dengan return portofolio pasar yang diharapkan, beta I sama dengan koefisien beta sekuritas I, RF sama dengan tingkat return bebas resiko. Contohnya, diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5 dan tingkat return bebas resiko RF adalah 1,5%. Tingkat return pasar harapan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk saham PT Gudang Garam GGRM adalah KGGRM sama dengan RF plus beta I IRM min RF sama dengan 0,015 plus 0,5 dikali 0,02 dikurangi 0,015 sama dengan 1,75%. Sekuritas yang undervalued atau overvalued. Harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Yang kedua, jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Pada gambar 6.4 terlihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML dan dinilai sebagai sekuritas yang undervalued karena tingkat return harapan IRA lebih besar return yang disyaratkan investor IRA. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah SML sehingga sekuritas B dikatakan overvalued. Pengujian CAPM. Elton dan Gruber pada 1955 mendokumentasikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian empiris pengujian CAPM, yaitu yang pertama SML yang terbentuk cenderung linear. Yang kedua, sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa intersip SML lebih besar dari return bebas resiko atau RR. Slope CAPM atau A2 yang dihasilkan cenderung lebih kecil dari slope hasil perhitungan dari teori CAPM. Dan yang terakhir, meskipun hasilnya beragam, tetapi dapat disimpulkan bahwa investor hanya akan mendapatkan return berdasarkan resiko sistematis diasumsikan. Di sini contoh penggunaan CPAM. Yang pertama, 1.
anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapakah return disyaratkan berdasarkan CAPM? KI sama dengan 10% ditambah 0,8 dikali dalam kurung 18% dikurangi 10%. Hasilnya adalah 16,4%. Lalu contoh yang kedua, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%. Return harapan pasar adalah 18%. Jika saham lain yaitu saham GFG mempunyai return diisyaratkan 20%, berapakah betanya? Jadi di sini mencari beta. Sehingga 20% sama dengan 10% plus beta I dikali dalam kurung 18% dikurangi 10%. Lalu 10% sama dengan beta I dikali 8%. Dan hasilnya beta I sama dengan 1,25. Next. Arbitrage pricing theory. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah arbitrage pricing theory atau APT. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Lalu yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Dan yang terakhir, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Next. Jadi di sini perbedaan APT dan CAPM, yaitu dalam CAPM, return sekuritas sangat dipengaruhi oleh portofolio pasar dan risiko sistematis atau beta. Sedangkan dalam APT, return sekuritas dipengaruhi berbagai macam faktor yang bisa menjadi sumber risiko atau tidak hanya beta saja. Next. Faktor-faktor risiko apa saja yang bisa dimasukkan dalam APT? Masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Faktor-faktor risiko tersebut harus secara empiris mempengaruhi return yang diharapkan. Pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksikan oleh pasar karena faktor-faktor risiko tersebut mengandung informasi yang tidak diharapkan atau bersifat mengejutkan pasar. Atau ada perbedaan antara nilai yang diharapkan dengan nilai yang sebenarnya. Next. Faktor yang mempengaruhi return sekuritas. Chen, Roll, dan Ross pada 1986 mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu perubahan tingkat inflasi, perubahan produksi industri yang tidak terantisipasi, lalu perubahan premi risk default yang tidak terantisipasi, dan yang terakhir perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Oke, pada kesempatan kali ini ada quotes dari Robert Kiyosaki yang artinya itu ini bukan hanya tentang uang yang bisa kamu hasilkan, tapi berapa banyak uang yang bisa kamu simpan dan seberapa keras sih uang itu bekerja untuk kamu dan berapa lama sih durasi yang bisa kamu simpan uang tersebut. Oke, sekian dari kelompok 11. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.